Jika kamu sering batuk ataupun sesak nafas, bisa jadi kamu menderita salah satu jenis dari penyakit paru-paru. Apa jenisnya? Kamu simak di video ini. Di video ini gue akan jelaskan jenis-jenis penyakit paru-paru. Banyak orang yang belum paham apa saja jenis-jenis penyakit paru-paru. Kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah pneumonia. Pneumonia ini adalah sejenis infeksi yang menyerang kantung paru-paru. Kantung paru-paru ini bisa juga nama lainnya adalah alveoli. Nah, biasanya kantung paru-paru ini meradang dan membengkak. Disebut juga paru-paru basah. Penyebabnya adalah infeksi atau dari bakteri serta dari virus dan jamur. Penularannya bisa dari udara, bersin, droplet, dan penderita. Kalau kamu belum tahu kantung paru-paru yang mana, kamu bisa lihat di sini. Nah, ini adalah penyakit pneumonia. Gambar yang di sebelah kanan adalah alveoli, di mana di dalam kantung paru-paru alveoli ini banyak sekali cairan. Yang berikutnya adalah tuberkulosis. Banyak orang mengira bahwa tuberkulosis hanya menyerang paru-paru, padahal dia juga bisa menyerang tulang, kelenjar, saraf, dan ginjal. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Belum tahu bakterinya seperti apa? Kamu bisa lihat di gambar seperti ini. Ini adalah bentuk bakterinya. Nah, bentuknya panjang-panjang dan biasanya ini bisa terlihat di mikroskop. Orang yang menderita tuberkulosis biasanya akan sering batuk dan bahkan bisa batuk berdarah. Ketika seseorang baru menderita penyakit TBC, dia biasanya pada malam hari terjadi demam. Nah, penularan dari penyakit ini bisa melalui dahak, bersin, dan juga batuk. Dan jangan lupa, alat-alat makan yang bekas digunakan oleh penderita TBC itu bisa menular kepada orang lain. Apakah kamu sekarang sedang menderita TBC dan ingin mencoba produk herbal? Jika kamu sekarang sudah mencoba produk dokter dan terjadi efek yang tidak nyaman di tubuh, kamu bisa mencoba produk herbal, di mana produk ini sudah banyak testimoninya. Kamu bisa lihat testimoninya di link di atas ini. Penyakit berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis ini adalah peradangan pada bronkus atau saluran yang bercabang menuju paru-paru. Kalau belum tahu, kamu bisa lihat di gambar ini. Ini adalah bronkis. Bronkitis pada saluran ini terjadi cairan sehingga orang menderita sesak nafas. Nah, biasanya ditularkan oleh virus, yaitu dari dahaknya. Penyakit PPOK ini adalah penyakit radang paru-paru kronis yang mengganggu aliran udara. Ada dua jenis, yang pertama bronkitis kronis ataupun yang kedua adalah emfisema. Pada bronkitis kronis itu yang diserang adalah dinding bronkusnya, yaitu saluran yang bercabang tadi. Yang kedua adalah emfisema, yaitu peradangan pada alveoli atau kantung udara. Penyebabnya adalah paparan rokok jangka panjang, baik aktif maupun pasif. Contohnya, misalkan ada seorang anak kecil yang hidup di rumah dengan orang tuanya yang merokok. Dalam jangka waktu panjang, ternyata anak kecil ini secara pasif menghirap udara rokok. Nah, ini anak kecil ini bisa menderita penyakit PPOK. Penyebab lainnya adalah debu, zat kimia, dan asap kendaraan. Nah, ini kamu bisa lihat perbedaan dari bronkitis kronis dan emfisema. Kalau bronkitis kronis yang diserang adalah saluran bronkiolinya, sedangkan emfisema yang diserang adalah saluran alveolinya. Dan yang terakhir adalah penyakit asma. Penyakit asma ini adalah sesak nafas akibat penyempitan saluran nafas. Kamu bisa lihat di sini kalau kita normal, maka saluran pernafasannya terbuka lebar. Tapi kalau terjadi asma, maka saluran udaranya menyempit. Apa yang menyebabkan saluran udara menyempit? Ini adalah ada pemicu seperti alergi. Zat-zat alerginya setiap orang berbeda-beda. Ada yang debu, dingin, asap rokok, virus, atau bulu binatang.
Para ahli mengatakan bahwa penyakit asma adalah penyakit keturunan, jadi tidak bisa disembuhkan secara total, tapi hanya bisa dikurangi. Kenapa seperti itu? Jadi, seseorang yang menderita asma itu orang yang menderita alergi terhadap benda-benda. Seseorang yang menderita asma itu dia mempunyai alergi terhadap benda tertentu. Nah, alergi terhadap benda tertentu ini diwariskan kepada anaknya, sehingga anaknya juga mempunyai sifat alergi terhadap benda-benda. Nah, ketika anak ini menderita alergi terhadap benda tersebut, atau terjadi kehadiran dari benda asing tersebut, sehingga dia akan menderita sesak nafas. Itulah kenapa asma disebut penyakit keturunan. Apakah kamu sekarang menderita asma dan sulit sekali untuk mengurangi serangannya? Kamu bisa mencoba produk herbal dari Herbatizen. Kita sudah mempunyai testimoni orang-orang yang sudah lebih baik dari kondisi sebelumnya dengan penyakit asmanya. Kamu bisa lihat di link video di atas ini. Solusi kesehatan paru-paru dengan produk herbal antara lain kamu bisa mengkonsumsi Mooncord dan Renuvus. Produk ini memang dua-duanya produk herbal alami yang mengandung bahan-bahan dari alam. Keduanya sangat aman dikonsumsi setiap hari dalam jangka waktu panjang dan bisa dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter dengan syarat diberi jarak 1 jam sebelum atau sesudah obat dokter. Biasanya orang-orang yang sakit paru-paru bisa mengalami penurunan berat badan. Oleh karena itu kita bisa tambahkan 2 produk alami yaitu zinc dan kalsium. Manfaatnya bisa mengembalikan metabolisme dan juga meningkatkan berat badan. Ingin melihat testimoni konsumen Herbatizen yang sudah sembuh dari penyakit paru-paru, kamu bisa klik di 2 video berikut ini.